Mungkin ada di antara kita yang pernah mendapatkan nasihat. Yang pertama adalah bahwa masa lalu itu adalah ibarat spion yang hanya perlu dilihat sesekali, tapi fokuslah kepada kaca depan, fokuslah kepada masa depan. Nasihat kedua adalah masa lalu itu sebaiknya dilupakan saja, yang lalu biarlah berlalu. Mungkin familiar dengan nasihat itu. Menurut saya nasihat itu ada benarnya, tapi sebenarnya konteksnya perlu kita lihat lagi lebih dalam. Tujuan seseorang mengatakan masa lalu biarlah berlalu, lupakan saja masa lalu dan fokus ke masa depan, termasuk masa lalu itu cukup seperti kaca spion, jadikan hanya sesekali saja dilihat gitu. Itu ada benarnya sebenarnya, karena tujuan utamanya adalah agar seseorang tidak terjebak di masa lalunya, khususnya pengalaman-pengalaman yang buruk, kenangan-kenangan yang traumatik, yang itu membuat seseorang untuk kemudian susah move on, susah untuk melanjutkan hidupnya dan akhirnya hidup di masa lalunya. Namun, kalau kita bedah lebih dalam lagi, sebenarnya pengalaman masa lalu, baik itu kenangan manis maupun kenangan buruk, itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Bukan untuk dilupakan sebenarnya kalau kita mengerti esensinya. Pengalaman yang buruk itu justru malah bisa dijadikan sebagai sesuatu yang nantinya membawa manfaat di masa depan loh. Kenapa kok sesering orang mengatakan lupakan saja? Karena orang khawatir bahwa mengingat kembali masa lalu atau terjebak dalam ingatan masa lalu itu akan membuat seseorang mengalami state atau sebuah kondisi perasaan, sebuah kondisi pikiran yang mengalami kejadian masa itu lagi. Sehingga orang itu kembali sedih, kembali terpuruk, kembali kemudian mengingat hal-hal yang membuatnya menangis, dan akhirnya membuat seseorang itu sulit untuk move on. Nah, oleh karena itu sebenarnya masa lalu bukan dijadikan untuk dilupakan. Masa lalu akan tetap baik apabila kita jadikan sebagai penggerak kita untuk tidak mengulangi, untuk tidak merasakan lagi kejadian yang sama di masa depan. Caranya gimana? Yang diubah bukan kejadiannya, karena kita nggak bisa mengubah kejadian, termasuk melupakannya, karena itu sudah ada dalam diri kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang diubah adalah pemaknaan terhadap masa lalu itu. Bagaimana kita memaknai masa lalu atau kenangan buruk itu di masa lalu, itu yang kita ubah bagaimana kita memaknainya di masa kini. Perubahan pemaknaan ini membuat kita sebenarnya tidak perlu melupakan masa lalunya, tidak perlu melupakan kejadiannya, tapi jadikan itu sebagai justru pengingat kita untuk nantinya ke depan kita melakukan lebih baik dari masa lalu itu. Maka apa yang sebenarnya perlu diubah? Pemaknaannya. Apa sih pemaknaan? Kalau dalam bahasa sederhana orang menyebutnya adalah hikmah. Dalam bahasa sederhana orang artinya adalah mengambil sebuah arti dari kejadian yang itu nantinya memberdayakan kita di masa depan. So, bagi Anda yang memiliki masa lalu yang buruk, bagi Anda yang saat ini memiliki sebuah kenangan yang tidak baik, sebaiknya tidak dilupakan. Kenapa? Karena itu sudah hadir dalam hidup kita, tentunya punya tujuan. Tuhan hadirkan dalam hidup kita tentunya punya makna. Melupakan artinya menghilangkan itu dalam memori. Dan which is, bagi sebagian besar dari kita tentunya itu sulit. Gak mudah melupakan sebuah kejadian, apalagi yang membekas. Maka bukan untuk dilupakan kejadian atau masa lalu yang buruk itu, tapi diubah maknanya. Gimana cara sebenarnya kita mengubah pemaknaan itu? Yang pertama adalah tentunya acceptance. Menerima sebuah kejadian masa lalu yang hadir dalam hidup kita, yang itu tidak nyaman, tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan. Terima dulu rasanya, terima dulu kejadiannya. Kalau dalam bahasa sederhana kita sebut ikhlaskan dulu apa yang sudah ada. Dengan kita ikhlas, dengan kita berdamai dengan apa yang sudah ada, baru kita bisa memberikan makna yang baru terhadap kejadian tersebut. Yang tadinya kita bersungut-sungut, marah-marah, kesel, dendam, dan lain sebagainya, ubah makna kejadian itu menjadi sesuatu yang kita sebut pembelajaran. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian masa lalu itu akan menentukan bagaimana langkah kita di masa depan. So, sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita yang memiliki masa lalu yang buruk, kejadian-kejadian tidak menyenangkan, tidak berusaha keras untuk melupakannya, tapi justru menerima, accept kejadiannya. Jadikan itu sebagai bagian dari diri kita yang melekat, yang tidak mungkin kita lupakan. Tapi kita punya kemampuan untuk merubah maknanya.
ubah maknanya kepada sesuatu yang memberdayakan kita, yang nantinya justru kita siap untuk melangkah ke depan. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat karena video ini adalah pesan kebaikan untuk nasihat bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.